Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau ngebolang sedikit ya. Kali ini kita mau ngebolang di daerah Citraland, Kampung Sepang. Ini pintu menuju masuknya. Ada bundaran di sana. Oke, kita jalan. Jadi ceritanya ini kampung halaman saya. Kampung halamannya dekat perumahan Citraland. Ini perumahan klaster. Ya, kita menuju tempat dimana waktu saya kecil sering bermain di sini. Jadi kita akan mengunjungi tempat masa kecil saya sendiri. Oke, kita turun ke bawah ya. Jadi lokasinya itu ada di bawah. Jadi ceritanya ini dulunya sawah ya. Ini sawah-sawah semua. Karena udah 18 tahun yang lalu. Sekarang persawahannya udah jadi daratan. Dan kelihatannya banyak banget ya pohon-pohon kecilnya ini. Jadi di sini tempatnya dulunya sawah. Nanti kita menuju sawah yang dulu pernah tempat bermain waktu saya kecil ya teman-teman. Jadi kita ke bawah. Rencana saya mau coba ngelihat dulu tempat kecil saya. Ada sungai gede. Tapi nggak tahu, kelihatannya kayaknya sungai-sungainya udah mulai banyak tumbuhannya ya teman-temannya. Mungkin bekas diuruk juga sama Citraland. Karena ceritanya di sini perumahan Citraland ini lagi pembangunannya, proses pembangunan dari 18 tahun yang lalu. Sekarang lagi dibikin. Nah, di sini nih dulu ada sawah ini teman-temannya. Sekarang udah jadi daratan seperti ini ya. Jadi dulu saya sama orang tua saya di sini menghabiskan waktu ya teman-teman, karena ibu dan bapak saya adalah seorang petani ya teman-teman di sini. Jadi setelah 18 tahun yang lalu, ketika ayah saya meninggal, udah nggak digarap lagi nih tanahnya, karena udah dijual juga ke Citraland. Jadi ceritanya dulu nggarap tanahnya, tanah perusahaan ya teman-teman, buat perumahan yang sekarang udah dibangun. Nah di sini udah jadi selokan ya teman-teman. Ini yang dulunya sungai, sekarang udah diuruk, banyak pohonan-pohonan kecil. Jadi proses pembangunannya masih berjalan juga. Kalau bisa dibilang di sini tempatnya, kata orang ruyuk-ruyukannya. Apa ya istilah ruyuknya? Kalau di kampung saya bilang ruyuk itu banyak pohonan-pohonan kecil. Nggak tahu di tempat lainnya teman-teman gimana. Nah, di sini saya menuju tempat dimana sawah bapak saya ini tadinya yang digarap luas nih teman-teman. Nah di sini udah jadi daratan ya teman-temannya. Banyak pohon-pohonan kecil, nggak keurus soalnya nih. Nah, nanti kita akan lihat di mana sungainya. Dulu itu sungainya gede banget teman-teman. Tempat saya biasa bermain sambil mandi, berenang gitu. Sekarang nggak tahu jadinya seperti apa. Nanti kita lihat ya teman-temannya. Nah ini teman-temannya, tadinya sawah, ini sawah luas, sekarang udah jadi daratan seperti ini. Coba nanti kita cek sungainya itu masih ada apa enggak, karena posisinya udah diuruk semua ya teman-temannya. Nah di sini banyak pohon-pohonan kecil. Nah ternyata di sini masih ada sungainya, cuma udah kecil ya teman-teman. Dan sepertinya airnya udah
jadi air selokan nih. Jadi perumahan ini ngebuangnya di sini mungkin. Nah, dulu ini sungainya gede teman-teman ya. Saya biasa lompat di sini. Dulu di sini ada jembatan atau bendungan ya. Dulu orang tua saya ngebendung untuk mengairi persawahan saya itu. Di sini sawah. Nah, sekarang kita mau coba bikin api ya teman-teman. Mau bikin api karena kita mau bakar ikan. Nah, ceritanya saya mau nyoba kayak teman-teman yang lain pakai kayu. Saya gosok-gosok lama supaya jadi api ya. Tapi kayaknya sulit ya teman-teman. Gak semudah yang dibayangkan, gak semudah yang dipikirkan. Padahal lihat di YouTube banyak tuh orang yang bisa. Tapi ternyata saya salah nih teman-teman. Saya coba lama, gak jadi-jadi apinya ini. Atau mungkin tekniknya saya yang salah. Tangan saya sampai pegel gitu teman-teman ya. Tapi apinya gak jadi-jadi nih. Saya gosok-gosok terus sampai lama. Saya tadinya nggak menyerah ya teman-teman. Saya coba terus supaya jadi api. Karena rencananya saya mau bakar ikan di sini sambil masak nasi ya teman-teman ya. Saya mau bernostalgia waktu kecil, suka bermain di sini. Dan sekaligus saya mengingat masa-masa indah di sini ya, bersama ayah dan ibu saya. Mungkin teman-teman yang masih punya tempat masa kecil bisalah dikunjungin. Karena saya sejujurnya udah 18 tahun yang lalu nggak pernah kesini, nggak pernah main kesini lagi. Mungkin waktu yang lama, akhirnya saya kembali lagi ke situ. Saya coba terus teman-teman. Saya gosok itu kayu supaya jadi api. Saya gosok lama, terus saya coba terus, tapi nggak jadi-jadi itu. Akhirnya saya coba terus, gosok terus, tangan sampai pegel teman-teman. Nggak tahu apinya jadi apa enggaknya ya. Awalnya saya berpikir moga aja bisa jadi api. Tapi kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Saya coba terus. Nah, karena saya udah menyerah teman-teman, nggak bisa jadi api. Akhirnya saya putusin pakai korek api ya. Jadi saya pilih-pilih kayu dulu yang akan dibakar. Saya tadi memotong pakai golok, ternyata kayunya terlalu kering, nggak bisa dipotong pakai golok ya. Saya ambil rumput-rumput yang kering dulu, biar proses pembakarannya mudah ya teman-teman. Jadi saya bakar dulu pakai korek. Karena tadi dicoba pakai kayu susah juga teman-teman ya. Mungkin bisalah teman-teman yang lain yang bisa teknik, mungkin saya salah atau gimana nya, tolong komennya teman-teman. Jadi saya pakai cara yang mudah, pakai korek api. Nah, setelah jadi saya coba potong kayu pakai golok, ternyata susah karena terlalu kering, terlalu enteng ya. Ini ceritanya saya jadiin api dulu, nanti rencana saya mau masak di sini, masak nasi sambil masak bakar ikan ya teman-teman. Ini saya bikin video di pagi hari ya teman-teman. Jadi apa ya namanya, mataharinya belum begitu panas ya, nggak terik matahari karena posisinya nggak begitu jauh. Lokasinya dari rumah saya paling 5 menit ya teman-teman. Cuman memang sudah 18 tahun yang lalu saya nggak pernah berkunjung ke sini lagi ya teman-teman. Dikarenakan apa ya, mungkin kesibukan, dan saya juga
merasa kalau kembali lagi ke sini tuh seolah-olah masih ada ayah saya di sini. Jadi saya sedikit bernostalgia mengingat ayah waktu dulu di sini. Ibu saya, ayah saya, adik saya, dan kakak saya di sini dulu menggarap sawah, dan tempat tempat pembakaran ini posisi sawah orang tua saya nih. Nah, teman-teman nih, goloknya saya taruh dulu. Ini ceritanya. Nah, saya sambil lihat-lihat apa ada teman-teman yang lain gitu. Ternyata nggak ada. Ini posisinya sepi karena ini pagi nih, masih pagi hari. Nah, api udah jadi teman-temannya. Kita tambahin kayunya biar ada bara api ya. Karena kita mau masak, dan masak ikannya itu pakai bara api, jangan ke apinya langsung, tapi baranya aja biar enak. Jadi kita bakar. Nah, teman-teman yang mau tahu ini goloknya ini. Nih, ini golok asli Banten ya, teman-teman. Golok kebanggaan Banten dari warga Ciamas. Di sini harganya golok 150.000 yang seperti itu, teman-teman. Karena kalau model lain pasti ada yang lebih bagus lagi, yang lebih mahal lagi tentunya ya, teman-temannya. Ini setelah jadi nih lumayan panas nih, teman-teman. Panas banget. Nah, saya tambahin lagi kayunya, teman-teman ya, biar makin banyak baranya, makin banyak bara apinya. Saya tambahin, teman. Saya juga sambil lihat-lihat yang lain, siapa tahu ada teman saya waktu kecil bermain juga di sini. Cuman sepertinya nggak ada lagi ya, teman-teman. Karena posisi tanahnya ini ada di tengah-tengah nih, teman. Sekarang udah jadi di tengah-tengah posisi perumahannya. Jadi di sana itu udah perumahan klaster-klaster ya, teman-teman. Jadi di sini harganya lumayan mahal ya, teman-teman, perumahannya. Yang kamar satu aja kita bisa bayar dengan 350 juta, cuma luas 60 meter, teman-teman. Padahal dulu perusahaan Citraland beli tanahnya itu per meter cuma harga 100.000 ya, teman-teman. Bahkan yang di sawah yang saya tinggal ini kan sebelumnya bukan punya Citraland, jadi punya BSI, perumahan BSI, cuman dialihkan sama Citraland, diambil. Ini harganya dulu 10.000 per meter, sekarang udah jadi jutaan rupiah ya. Nah, teman-teman, setelah udah ada apinya, udah jadi bara apinya, kita masak nasi dulu nih. Nasinya kita masukin ke tempat buat masak ini. Nah, nanti kita cuci dulu ya. Nah, plastik-plastiknya kita bakar biar enggak mengotori lingkungannya, teman-teman. Walaupun udah banyak sampah di sini, cuma saya berusaha untuk membakarnya biar enggak terlalu mengotori tempatnya. Nah, kita cuci dulu ya, teman-teman ya. Nasinya kita cuci. Kita cuci dulu sampai bersih, karena nasi kalau nggak dicuci sampai bersih nantinya cepat bau ya, teman-teman. Makanya harus dicuci dulu, diaduk pakai sendok, dibuang airnya. Setelah dirasa bersih, dicuci berulang, baru kita isi airnya. Kalau saya biasa masak nasi itu ukuran airnya kita ukur pakai jari ya, teman-teman ya. Saya ukur pakai jari telunjuk. Jadi nanti batas ukurannya adalah semata jari yang paling atas ya, teman-teman ya. Jadi jarinya semata jari dan ke atas. Jadi airnya segitu.
Kalau saya biasanya seperti itu. Nah, setelah kita masukkan air ke sama berasnya, ya ceritanya ini saya mau bikin sambal nih teman-teman ya. Jadi teman-teman saya bikin sambalnya itu saya taruh di atasnya, karena ini tempatnya itu seperti sebenarnya tempat air minum itu ya teman-teman. Kita taruh di atas seperti itu. Nah, nanti kita bakar, kita kasih tutup dulu, kita bakar hingga mendidih ya teman-teman. Kalau buat ngebakar tempatnya itu sambalnya itu sambal biasa ya teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai rawit. Cabai rawitnya itu cabai rawit yang merah, yang kata orang cabai setan katanya. Nah, setelah dibersihin kita cuci ya teman-teman ya, ikannya satu persatu kita cuci sampai bersih. Kita cuci dulu satu persatu. Jadi sini ada 6 ekor, isinya setengah kilo. Kalau di sini jualnya 15.000, harganya antara 13 sampai 15.000. Nggak tahu di tempat teman-teman harganya berapa. Itu ada 6 ekor, katanya setengah kilo, tapi nggak tahu ya ukurannya. Setelah kita cuci, kita taruh di sini teman-teman ya, biar nggak kotor. Kita taruh di kertas nasi. Setelah cuci semua, kita bersihin tangan dulu. Nah, setelah itu kita lihat nih ikannya nih, ini ikan layang ya teman-temannya. Nah, itu nasinya. Kalau saya biasanya kasih bumbu sederhana aja ya teman-teman, pakai penyedap rasa Royco. Mungkin teman-teman ada yang pakai penyedap rasa lain, tapi saya biasanya pakai Royco aja. Tinggal ditabur-taburin sampai merata ya teman-teman, biar terasa ikannya, biar nggak hambar. Kita kilas oleh semua bagiannya dari kepala sampai ekornya, sambil kita lihat nasinya. Nah, kita tambahin sambalnya lagi karena saya ngerasanya belum cukup itu. Kita tambahin sambal mentahnya biar rada kebakar sedikit ya teman-teman, sambil nunggu nasinya matang. Kita bakar plastiknya. Nah, kita bakar kayunya teman-teman lagi ya, biar apinya nggak mati. Kita tambahin kayu-kayunya. Nanti setelah kita tambahin kayu-kayunya, biar bara apinya makin banyak lagi, karena masak nasi ini butuh bara api yang sangat panas ya teman-teman, biar cepat matang dan buat bakar ikannya juga. Mungkin teman-teman bertanya sendiri di mana daerah Citralennya itu
adanya di Kampung Sepang, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten ya teman-teman. Mungkin ada yang nonton video ini dari daerah lain. Jadi ini adanya di wilayah Banten, Kota Serang. Ya, di sini adalah perumahan Citraland yang terkenal ya di daerah Banten. Jadi perumahan ini perumahan klaster yang paling mahal di sini ya teman-teman. Perumahannya itu paling termurahnya ada di harga 350 juta dan yang paling termahalnya itu sampai 1,5 miliar ya teman-teman ya. Jadi dulu beli tanahnya murah, sekarang dijual mahal. Nah, setelah apinya sudah jadi, baranya sudah ada, kita masukkan ikannya teman-temannya. Kita masukkan ikannya, nanti kita korek bara apinya, karena biar ikannya terasa enak ya teman-teman, nggak kena apinya langsung tapi cukup baraannya. Kita masukin teman-teman satu persatu, kita masukin satu persatu, ditunggu sampai matang ya teman-teman. Adapun ciri ikannya sudah matang atau tidak, biasanya dia udah kering, tidak berair. Kita bakar dulu sampahnya biar gak terlalu banyak sampah di sini ya teman-teman. Jadi sini banyak kayu banget ya teman-teman ya. Kayu-kayunya itu tinggal ngambil aja, tinggal potongnya. Jadi nggak ada yang punya di sini. Ini milik perusahaan. Jadi ini milik perusahaan Ciputra ya. Citraland itu adalah perusahaan Ciputra. Demi mencapai keinginannya, oh ya. Jadi ceritanya sambil masak ini juga saya sambil ingat-ingat teman-temannya dulu waktu kecil di sini sempat bermain sambil bertani ya, karena orang tua saya itu petani ya teman-teman. Dasar si bola, oh ya. Dasar si bola. Panggil si bola, mau ini mau itu, bola ingin ini ingin itu, bola selalu mau tahu, bola selalu ingin tahu. Dasar si bola selalu ingin tahu. Dasar si bola.
dasar si bola. Oh ya, dasar si bola. Jadi teman-teman yang sedikit yang biasa ngebolang nih, kayaknya bisa lah makan ya, kita habiskin dulu ikannya. Enak teman-teman, ternyata bagi yang lain coba boleh lah kita main bersama yuk.
warahmatullahi wabarakatuh.